Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bercerita Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Delika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Kali ini kita akan bahas salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit itu sendiri. Apa sih? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, Candi Tikus merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang terletak di Kompleks Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, candi ini itu diperkirakan sekitar abad ke-13 atau 14 Masehi, di mana menurut Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama bahwa candi ini itu dulunya digunakan sebagai tempat mandinya raja, karena di situ kan terdapat kolam dalam candi tersebut. Nah, selain itu di candi itu juga digunakan sebagai tempat pemujaan ataupun ritual yang dilaksanakan di kolam-kolam candi tersebut. Bangunan Candi Tikus sendiri itu seperti pertirtaan yang memang ada kolam di sekitar candi tersebut. Beberapa bangunan yang ada di dalamnya pun hampir seluruh bangunan itu berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter kali 28,25 meter yang terbuat dari batu bata merah. Nah, yang menariknya adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam turun lagi sekitar 1 meter terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Dan pintu masuk ke candi itu terdapat di sisi utara berupa tangga selebar 3,5 meter menuju dasar kolam. Di kiri dan kaki kanan tangga itu terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran sekitar 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Pada dinding luar masing-masing kolam berjajar 3 buah pancuran berbentuk patma atau kayak terate gitu yang terbuat dari batu andesit. Tepat menghadap ke anak tangga agak masuk ke sisi selatan itu terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter kali 7,65 meter. Tepat menghadap ke anak tangga agak masuk ke sisi selatan itu terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 kali 7,65 meter. Di atas bangunan itu terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah itu dikelilingi oleh 8 menara kecil lainnya di samping menara tersebut. Selain itu, di sekeliling dinding candi itu terdapat 17 pancuran yang berjajar yang berbentuk teratai dan makara. Hal yang menarik lainnya yaitu bahwa candi itu terbuat dari 2 jenis batu bata yang berbeda ukuran, yaitu yang ada yang berukuran besar dan juga ada yang berukuran kecil. Selain itu di kaki bangunan itu kan juga terdapat pancuran ya, itu pun terdiri dari 2 jenis batu yang berbeda, yaitu batu bata dan juga batu andesi. Nah, perbedaan bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan Candi Tikus tersebut itu menimbulkanlah dugaan bahwa Candi Tikus ini dibangun secara bertahap. Nah, kemungkinan pada saat itu mereka ini menggunakan jenis batu yang besar terlebih dahulu di tahap pertama, kemudian pada tahap keduanya memakai batu kecil. Dengan kata lain, usia dari batu bata merah yang berukuran besar itu lebih tua daripada bangunan yang terbuat dari batu
merah yang berukuran lebih kecil. Sedangkan ketika pembangunan pancuran itu diduga batu merah terlebih dahulu yang digunakan, karena terlihat bahwa bangunan di tahap pertama dengan menggunakan batu merah tersebut itu bangunannya terkesan lebih kaku. Nah, sedangkan untuk batu andesitnya itu digunakan di tahap keduanya karena diduga memiliki tekstur yang lebih halus, terutama untuk pahatan-pahatan yang digunakan dalam batu tersebut. Walau demikian, tidak diketahui secara pasti kapan kedua tahapan itu dilaksanakan dalam pembuatan candi tersebut. Candi tikus tersebut sempat terkubur di dalam tanah dan ditemukan kembali sekitar tahun 1914 atas laporan dari Bupati Mojokerto yang bernama RAA Kromojoyo saat itu. Berdasarkan laporan Bupati Mojokerto tersebut, itu ditemukan miniatur candi di pekuburan rakyat. Akhirnya pemugaran secara menyeluruh pun dilakukan dari tahun 1984 sampai tahun 1985. Namun ada kisah yang menarik dalam penemuan candi ini juga. Menurut sumber lain, menurut pengakuan dari masyarakat Desa Temon, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, asal nama candi ini diberi nama Candi Tikus itu konon dulu itu ada serangan hama tikus. Nah, saat dikejar ternyata tikus-tikus itu masuk ke sebuah gundukan tanah. Nah, ketika yaitu tadi dilaporkan ke bupati dan melakukan pemugaran di tempat tersebut, itulah ditemukan sebuah candi. Akhirnya candi tersebut disebutlah sebagai Candi Tikus. Itu menurut sumber yang lain. Terkait fungsi dari kolam di candi tersebut, itu kan tadi sebagian pakar itu berpendapat bahwa itu adalah petirtaan untuk pemandian raja ataupun keluarganya. Selain itu juga digunakan sebagai tempat pemujaan atau ritual karena terdapat menara dalam candi tersebut. Namun pakar lain juga menyebutkan terkait fungsi kolam dari candi tersebut bahwa air itu sengaja dibuat untuk disalurkan sebagai penyaluran dan juga penampungan air ke penduduk Trowulan pada saat itu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Candi Tikus yang diduga merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Gimana menurut kalian? Atau mungkin ada tambahan, dan siapa nih yang udah pernah berkunjung ke Candi Tikus tersebut? Boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.